Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Pak Tani. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan pada hari ini yaitu kita di sini akan membagi pengalaman kita ya, bagaimana cara kita merawat tanaman padi kita ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke pokok pembahasannya, alangkah baiknya kalian bisa menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar kita semakin semangat membuat video-video yang bermanfaat ya. Untuk mendapat hasil yang tinggi dan melimpah perlu beberapa faktor ya yang harus kita ketahui. Untuk yang pertama teman-teman, seperti kita ketahui ya, tanaman padi ini itu bukan golongan teratai, namun dia sangat membutuhkan air ya. Nah, jadi tanaman padi terutama yang dibutuhkan ialah air teman-teman. Seperti di daerah kita ini teman-teman, kita di sini 60% mengharapkan air hujan ya. Karena di sini tidak ada yang namanya irigasi maupun sumur bor ya. Jadi di sini hanya mengandalkan air hujan dan air parit saja ya. Inilah faktor yang utama ya, yang menentukan hasil panen kita, yaitu yang pertama air teman-teman. Dan yang selanjutnya teman-teman, faktor yang menentukan hasil panen kita yaitu benih ya. Carilah benih unggul teman-teman, yaitu carilah benih yang malainya itu besar ya dan berbobot teman-teman, seperti tanaman padi kita ini ya. Ini padi sertani 13, ini malainya besar teman-teman dan berbobot ya. Ini kalau untuk yang di pinggir teman-teman, itu bulirnya teman-teman bisa mencapai 350 hingga 400 butir ya per malainya untuk yang di pinggir. Dan untuk yang di tengah teman-teman itu kisaran 250 sampai 300 butir ya per malai untuk yang di tengahnya. Nah, jadi teman-teman, faktor yang kedua ialah benih ya. Terserah kalian ya mau pakai benih apa saja, yang penting malainya itu besar, panjang, berbobot ya, dan anakannya itu banyak teman-teman. Karena dari benihlah kita bisa menentukan hasil panen kita ya. Seperti itu ya. Faktor yang kedua yaitu benih teman-teman. Carilah benih yang seperti yang kita katakan tadi ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman yaitu pemupukan ya. Jadi tanaman padi kita ini waktu usia 4 hari setelah tanam sudah kita beri pupuk ya. Jadi pupuk yang kita berikan yaitu urea dan poska ya. Jadi tanaman padi kita ini teman-teman luasnya 2400 meter persegi ya. Kalau dihitung rantai, di sini kami menyebutnya rantai ya, yaitu 6 rantai teman-teman. Jadi kita kasih pupuk pertama itu 30 kilo ya, terdiri dari 10 kilo urea dan 20 kilo poska ya. Dan lanjut ke pemupukan yang kedua teman-teman, tidak kita videokan ya, tapi kita kasih tahu pupuk yang kita gunakan. Pemupukan yang kedua kita lakukan di usia 25 hari setelah tanam ya, yaitu ureanya 15 kilo dan ponskanya 40 kilo ya. Seperti kita ketahui ya, tanaman masih masa vegetatif, yaitu yang dibutuhkan ialah unsur hara nitrogen ya, beda dengan masa generatif ya. Kalau masa generatif yang dibutuhkan ialah kalium teman-teman. Dan itu sudah kita lakukan ya, dengan kita memberikan pupuk MKP dan KNO3 kristal ya. Seperti itu ya. Jadi inilah pupuk yang kita lakukan ya di masa vegetatif, yaitu cuma 2 jenis pupuk namun 3 unsur hara ya, yaitu nitrogen, fosfat dan kalium ya. Selanjutnya teman-teman yaitu penanganan ya, dari penyakit atau hama ya. Yang pertama kita bahas penyakitnya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, kalau tanaman kita itu sehat teman-teman, maka otomatis pengisian bulir itu sangat cepat ya. Dia nggak terganggu teman-teman. Jadi pengisiannya itu bisa sampai ke pangkal ya, berisi penuh, karena pohonnya itu sehat ya. Seperti itu ya. Jadi kalau pohonnya sehat teman-teman, otomatis hasilnya pun melimpah ya. Seperti itu ya.
Biasanya teman-teman, kalau untuk penyakit bisa kita ketahui ya, apa saja penyakit yang ada di tanaman padi itu. Jadi penyakit perlu dikendalikan ya. Kita bisa menggunakan fungisida yang cara kerjanya itu kontak maupun yang sistemik ya. Kalau untuk yang kontak, biasa kita menggunakan bahan aktif propinep ya. Itu untuk pencegahan. Kalau untuk mengobati, kita menggunakan yang cara kerjanya sistemik ya, seperti bahan aktif azoxystrobin, difenoconazole, ataupun bahan aktif tebuconazole ya. Seperti itu ya untuk pengobatannya. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu pengendalian hama ya. Kalau hama nggak kita kendalikan teman-teman, itu bisa menurun hasil panen kita ya. Makanya pengendalian hama itu harus dikendalikan ya. Kalau enggak, itu bisa membuat hasil panen kita akan menurun ya. Nah, ada banyak ya teman-teman ya faktor hama yang merusak tanaman padi kita. Yang pertama teman-teman yaitu sundep teman-teman. Sundep itu dia sangat besar juga ya pengaruhnya. Dia bisa memakan indukan padi. Jadi padi akan terhambat ya pertumbuhannya. Dia akan memulainya lagi dari tunas bawah ya. Karena indukannya sudah, pucuknya sudah mati teman-teman. Makanya pengendalian sundep perlu ya dikendalikan. Dia waktu kecil itu teman-teman itu namanya beluk ya. Kalau sudah besar ataupun sudah keluar malai seperti ini, itu namanya sundep teman-teman. Itu ulatnya sama ya, cuman beda penyerangannya saja teman-teman. Di tanaman padi, jenis ulat yang berbahaya itu sundep ya teman-teman ya. Karena sundep itu sangat sulit ya dikendalikan. Ada insektisidanya teman-teman, namun dia tidak bersih full ya. 100% itu bersih dari serangan hama sundep. Tetap teman-teman 10 ataupun 20% tetap tanaman padi kita itu ada yang terkena sundep ya. Dan hama selanjutnya teman-teman yaitu walang sangit ya. Walang sangit itu pengaruh sekali ya, karena dia menghisap bulir kita ya. Capek-capek kita sudah merawatnya dari kecil, ketika sudah keluar malai seperti ini diserang oleh walang sangit ya, itu sangat disayangkan sekali ya. Makanya pengendalian hama walang sangit itu sangat penting ya. Kalau kalian ingin tahu cara-cara saya merawat tanaman padi, kalian bisa mengeceknya di profil kita ya. Di situ ada semua teman-teman cara kita melakukan penyemprotan ya. Nah seperti itu ya cara perlakuan kita terhadap tanaman kita agar hasilnya itu memuaskan ya. Dan ini teman-teman, tanaman padi kita ini sudah 70% ya keluar malai. Dan nggak lama lagi nih teman-teman akan panen kita ya. Nah jadi seperti itulah ya teman-teman cara kita melakukan budidaya tanaman padi kita ya. Makanya hasil kita alhamdulillah sangat melimpah ya tahun kemarin. Dan mudah-mudahan perawatan sama, perlakuan sama, mudah-mudahan hasilnya itu sama ya teman-teman dengan tahun kemarin. Dan cukup sampai sekian ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau yang suka dengan channel ini tolong bantu subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.